Hai anak-anak hebat, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 3, tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, simaklah dongeng yang dibacakan temanmu tersebut. Berikut ini adalah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Sekarang ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Anak-anak, berikut ini adalah pesan yang terkandung dalam dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, yaitu kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada manusia. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang telah mereka dapatkan. Kita juga harus belajar selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Itulah pesan yang terkandung pada dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Anak-anak, setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur ya. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Nah, kita simak dialog di bawah ini yuk. Beni bertanya kepada ayah, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Beni menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" tanya Beni lagi. "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong," jawab ayah Beni. "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Lalu bagaimana caranya?" tanya Beni lagi. "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan," jawab ibu.
Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny lagi. Ayah Benny lalu menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum kepada hewan-hewan. Kita juga tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-temannya. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak setelah membaca dialog di atas tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Yaitu sebagai bentuk penghargaan dan cara kita bersyukur atas sesuatu yang kita terima. Pertanyaan kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Yang dirasakan adalah merasa senang, puas, dan bahagia. Selanjutnya, coba kalian tuliskan 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Misalnya seperti ini, yaitu mengucapkan terima kasih kepada teman yang membantu meminjamkan buku catatannya. Kemudian, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena telah mengajar dengan baik. Itulah 2 contoh pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia. Kalian bisa menuliskan pengalamanmu masing-masing. Anak-anak, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh ya. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah akan lancar. Sekarang lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Ikuti caranya dengan baik. Pertama, badan berdiri tegak. Kemudian yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gerakan ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, badan kembali berdiri tegak. Lalu, rentangkan kedua tangan ke depan. Selanjutnya, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan ke arah depan. Nah, anak-anak, itulah tadi gerakan kombinasi memutar dan meliuk. Kalian bisa coba di rumah ya, lakukan dengan hati-hati dan dilakukan dengan pemanasan terlebih dahulu. Demikianlah pembelajaran hari ini ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.